Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aldiana dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM 25034110035. Di kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang konsep dasar regresi polinomial di mata kuliah analisis numerik kelautan. Mari kita mulai dari pertanyaan dasar. Apa itu pencocokan kurva atau curve fitting? Singkatnya, ini adalah sebuah proses matematis untuk menemukan fungsi yang paling mewakili atau paling pas dengan sekumpulan titik data hasil eksperimen. Lalu, mengapa kita tidak menggunakan regresi linear biasa saja? Jawabnya sederhana. Seringkali data observasi di alam tidak membentuk hubungan linear atau garis lurus. Jika kita memaksakan sebuah garis lurus pada data yang sebenarnya melengkung, kita akan menghasilkan galat atau error yang sangat besar. Perhatikan grafik dan penjelasan di bagian atas. Ini ada representasi dari model regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan AX plus B. Dalam kenyataannya, data yang dikumpulkan di lapangan secara inherent selalu mengandung galat, pengukuran atau mensur error, serta gangguan yang sering kita sebut sebagai noise. Implikasinya jika memplot himpunan titik koordinat data XK, YK, titik tersebut cenderung tersebar secara acak. Titik-titik data tersebut tidak akan pernah membentuk suatu garis lurus yang presisinya secara mutlak. Garis lurus yang ditarik hanyalah garis pendekatan terbaik yang mencoba mewakili tren data tersebut. Lalu bagaimana jika pola data aktual lebih rumit? Mari kita beralih ke bagian bawah slide. Untuk data yang tidak linear, kita menggunakan penerapan polinomial kuadrat terkecil atau least square polynomials. Model ini menggunakan fungsi polinomial berderajat m. Bentuk persamaan matematisnya adalah P indeks m dari x sama dengan C1 ditambah C2X ditambah C3X kuadrat ditambah dan seterusnya, hingga ditambah C indeks M plus 1 dikali X pangkat M. Perhatikan grafik kurvanya. Berbeda dengan garis lurus yang kaku, kurva polinomial ini jauh lebih luas. Ia mampu melengkung dan beradaptasi secara presisi menyusuri pola sebaran data aktual. Secara analitik, keluasan kurva ini mampu meminimalkan jarak galat secara signifikan. Hasilnya, model ini menghasilkan tingkat kecocokan atau good fit yang jauh lebih superior. Pendekatan ini sangat relevan dan sering digunakan untuk pemodelan data saintifik yang lebih kompleks. Secara konseptual, mari kita perhatikan suatu titik data pada posisi X sama dengan XI. Pada titik ini, kita sebenarnya berhadapan dengan dua nilai Y yang berbeda. Yang pertama adalah nilai observasi yang disimbolkan dengan YI. Ini adalah data aktual atau data asli yang dikumpulkan dari suatu pengamatan atau kejadian di lapangan. Yang kedua adalah nilai prediksi yang disimbolkan dengan FXI. Ini bukanlah data asli, melainkan nilai tebakan atau estimasi yang dihasilkan oleh persamaan kurva matematis yang sedang dibuat. Nah, perbedaannya antara data aktual dan nilai tebakan, model inilah yang kita sebut sebagai galat atau sering juga disebut residu dalam simbol EI. Jadi, galat adalah selisih murni antara nilai asli dengan nilai prediksi, seperti yang tertulis pada persamaan di layar. EI sama dengan YI dikurangi F XI. Secara logika, semakin kecil jarak vertikal ini secara keseluruhan, maka semakin akurat pula kurvanya. Inti dari pendekatan ini adalah meminimalkan galat yang baru saja kita bahas. Caranya adalah dengan menggunakan kalkulus dasar. Kita mengambil turunan parsial terhadap fungsi galat, lalu menyamakannya dengan nol untuk mencari titik minimumnya. Sebagai contoh, jika kita membuat kurva polinomial orde 2 dengan bentuk umum, yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Proses turunannya akan menghasilkan 3 buah sistem persamaan aljabar seperti yang dilihat di tengah slide.
Ketiga persamaan ini saling terkaitan dengan melibatkan nilai n yang merupakan jumlah data serta jumlahkan dari berbagai pangkat variabel x dan hasil kali variabel x dan y. Persamaan normal dari Grewal disederhanakan menjadi operasi matriks yang sangat efisien untuk set data besar. Bentuk matriks persamaan normal ialah x kuadrat t, xa sama dengan x kuadrat ty. X merupakan matriks desain yang berisi nilai 1, x, x kuadrat, dan seterusnya. A merupakan vektor kolom koefisien yang dicari, yaitu A0, A1, A2. Yang terakhir adalah Y, merupakan vektor kolom data observasi dependen. Lalu, bagaimana alur kerja praktisnya dari awal hingga akhir? Ada 4 langkah terstruktur. Pertama, pengumpulan data. Disusun semua observasi independen X dan dependen Y dari lapangan. Kedua, tabulasi atau martikulasi. Alih-alih menghitung manual, kita langsung menyusun data-data tadi ke dalam bentuk matriks X dan Y. Ketiga, penyusunan persamaan. Diterapkan matriks tersebut ke dalam formula komputasi, yaitu X kuadrat T, XA sama dengan X kuadrat T, Y. Dan keempat, eksekusi solusi. Kita biarkan komputer mencari nilai koefisien A tersebut, biasanya menggunakan metode inverse matrix atau eliminasi Gauss-Jordan. Contoh kasus yang pertama yaitu seorang oceanographer sedang meneliti fenomena upwelling di perairan selatan Jawa. Ia mengukur suhu permukaan laut selama 5 hari berturut-turut untuk melihat laju pendinginan massa air. Data hasil observasi adalah sebagai berikut. Hari ke-1, suhu permukaan laut sekitar 29,0 derajat Celcius. Hari kedua, suhu permukaan laut yaitu 28,1 derajat Celcius. Hari ketiga, suhu permukaan laut merupakan 27,5 derajat Celcius. Hari keempat, suhu permukaan laut sekitar 27,2 derajat Celcius. Hari kelima, suhu permukaan laut sekitar 27,1 derajat Celcius. Untuk polinomial order 2 atau kuadratik, kita membutuhkan 3 persamaan normal sebagai berikut, yaitu yang pertama, sigma Y sama dengan A kali N ditambah B sigma X ditambah C sigma X kuadrat. Yang kedua, yaitu sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X kuadrat ditambah C sigma X kuadrat 3. Yang terakhir adalah sigma X kuadrat 2 Y sama dengan A sigma X kuadrat ditambah B sigma X kuadrat 3 ditambah C sigma X kuadrat 4. Langkah kedua, kita ambil nilai-nilai total dari tabel tadi. Lalu kita substitusikan atau masukkan ke dalam 3 bentuk baku persamaan normal. Hasilnya kini memiliki 3 buah persamaan aljabar linear yang saling berkaitan. Misalnya, persamaan pertama menjadi 5A ditambah 15B ditambah 55C sama dengan 138,9. Persamaan yang kedua menjadi 15A ditambah 55B ditambah 225C sama dengan 412,0. Persamaan yang ketiga menjadi 55A ditambah 225B ditambah 979C sama dengan 1501,6. Di sini kita akan mengeliminasi variabel A. Langkah pertama, kita menghilangkan variabel A dari persamaan 1 dan 2. Caranya, persamaan 1 dikalikan 3, lalu dikurangkan dari persamaan 2. Hasilnya kita mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan 4 dibagi 10B ditambah 60C sama dengan minus 4,7. Langkah kedua, kita kembali menghilangkan variabel A. Kali ini dari persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dikalikan 11, lalu dikurangkan dari persamaan 3. Hasilnya adalah persamaan 5 dibagi 60B ditambah 374C dengan
minus 26,3. Langkah ketiga, sekarang kita fokus mencari nilai C. Dengan cara menghilangkan variabel B, persamaan 4 tadi dikalikan 6, lalu dikurangkan dari persamaan 5. Dari perhitungan ini didapat 14C sama dengan 1,9, sehingga nilai C diperkirakan sekitar 0,136. Langkah keempat, terakhir, untuk mencari nilai B, kita masukkan atau substitusikan nilai C tadi ke dalam persamaan 4. Setelah dihitung, didapatkan 10B sama dengan minus 12,86. Sehingga nilai B adalah sekitar minus 1,286. Langkah kelima yaitu mencari nilai A. Setelah menemukan nilai B dan C, langkah selanjutnya adalah mencari nilai A. Caranya dengan mensubstitusikan atau memasukkan nilai B dan C tadi ke dalam persamaan 1. Setelah melalui proses perhitungan, kita mendapatkan nilai A sekitar 30,142. Langkah keenam yaitu menyusun persamaan. Kini nilai A, B, dan C sudah lengkap. Kita tinggal memasukkannya untuk membentuk persamaan regresi polinomial. Persamaan untuk model pendinginan suhu akibat upwelling ini menjadi Y sama dengan 30,142 dikurangi 1,286X ditambah 0,136X kuadrat. Langkah ketujuh yaitu pembuktian atau uji coba. Untuk membuktikan seberapa akurat persamaan ini, mari kita uji dengan data hari ketiga, yang berarti nilai X diganti dengan 3. Setelah dihitung, hasil prediksinya adalah 27,508. Hasil ini terbukti sangat akurat karena nilainya sangat mendekati data, yaitu 27,5 derajat Celcius. Contoh kasus kedua yaitu penerapan regresi polinomial dalam bidang oceanografi. Saat melakukan ekspedisi di Samudra Pasifik, sebuah instrumen CTD diturunkan ke laut dalam untuk mengukur profil konsentrasi silikat. Penting untuk dicatat bahwa nutrisi di lautan umumnya memiliki hubungan yang tidak linear terhadap kedalaman laut. Dari observasi tersebut didapatkan 5 titik data kedalaman mulai dari 100 hingga 1000 meter dengan konsentrasi silikat yang terus meningkat dari 15 hingga 110 mikromol per kilogram. Untuk memodelkan pola ini, kita menggunakan persamaan polinomial ada 2 dan langkah pertamanya adalah menyusun data ini ke dalam bentuk matriks. Data observasi tadi kita ubah ke dalam bentuk matriks. Vektor Y mewakili data konsentrasi silikat, sementara itu matriks X berisi 3 kolom. Kolom pertama berisi angka 1, kolom kedua adalah kedalaman laut, dan kolom ketiga adalah kuadrat dari kedalaman tersebut. Tujuan kita adalah mencari vektor koefisien A yang berisi nilai A0, A1, dan A2. Sistem persamaan adalah matriks X dikali matriks A mendekati matriks Y. Untuk menyelesaikannya secara aljabar, kita gunakan persamaan normal, yaitu matriks X transpose dikali matriks X. Kemudian dikali matriks A sama dengan matriks X transpose dikali matriks Y. Karena nilai kuadrat kedalaman mencapai angka jutaan, proses perkalian dan pencarian inverse matriks akan jauh lebih efektif jika dihitung menggunakan perangkat lunak komputasi seperti script Octave yang terlihat pada layar. Dari hasil pemrosesan tersebut, kita bisa melihat grafik profil silikat laut dalam. Titik-titik merah pada grafik adalah data observasi asli dari alat CTD, sedangkan garis biru yang membentang mulus melaluinya adalah kurva regresi polinomial yang berhasil dibuat. Dari komputasi tadi, kita mendapatkan estimasi nilai koefisiennya. Nilai intercept atau A0 adalah minus 0,638. Koefisien linear atau A1 adalah 0,169. Dan koefisien kuadratiknya atau A2 adalah minus 0,000058. Sehingga model persamaan regresinya menjadi Y sama dengan minus 0,638 ditambah
0,169x dikurangi 0,000058x kuadrat. Secara oceanografi, nilai koefisien A2 yang negatif dan sangat kecil ini memiliki arti khusus. Ini menunjukkan bahwa meskipun konsentrasi silikat meningkat seiring bertambahnya kedalaman, laju peningkatannya perlahan-lahan melambat di laut dalam, sehingga membentuk kurva yang melengkung ke bawah. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah regresi polinomial mengubah sebaran data kelautan yang kompleks menjadi satu persamaan prediktif yang rapi. Metode analitik dari Grewal memberikan fondasi pemahaman aljabar yang kuat tentang bagaimana galat diminimalkan. Metode komputasi dari Matthew menawarkan efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan dalam memproses ribuan titik data kelautan, misalnya dari instrumen CTD atau Rosette, menggunakan perangkat lunak komputer. Di sini terdapat dua referensi. Yang pertama adalah buku berjudul Numerical Method Using MATLAB karya Matthew dan Fink yang diterbitkan oleh Pearson Prentice Hall pada tahun 2004. Spesifiknya rujukan ini diambil dari volume keempat mulai halaman 263 hingga 275. Kemudian untuk referensi yang kedua, buku berjudul Numerical Methods in Engineering and Science karya B.S. Grewal dan G.S. Grewal terbitan Kana tahun 1991, tepatnya pada rentang halaman 193 hingga 232. Demikianlah penjelasan saya mengenai konsep dasar regresi polinomial beserta penerapannya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa di kesempatan diskusi selanjutnya.